1. Piagam Jakarta dihasilkan oleh Panitia 9. Anggota Panitia 9 yang juga mengusulkan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945 adalah A. Insinyur Soekarno, B. Profesor Dr. Soepomo, C. Drs. Mohatta, D. Mr. Muhammad Yamin. Jawaban yang benar adalah D. Moh Yamin mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada 29 Mei 1945. Awalnya, ia menyampaikan dasar negara tersebut tidak secara tertulis. Kelima usulan dasar negara itu yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. 2. Latar belakang dibentuknya panitia kecil. Dalam sidang pertama BPUPKI dengan perumusan dasar negara adalah A. Sampai berakhirnya sidang pertama BPUPKI belum diperoleh kesepakatan tentang rumusan dasar negara. B. Terlalu banyak rumusan dasar negara yang diajukan para pendiri bangsa. C. Rumusan dasar negara menuai protes berbagai pihak. D. Tenggang waktu yang diberikan bukti telah berakhir. Jawaban yang benar adalah A. Latar belakang dibentuknya panitia kecil dalam sidang pertama BPUPKI dengan agenda perumusan dasar negara, karena pada sidang pertama BPUPKI belum menghasilkan keputusan akhir mengenai dasar negara Indonesia. 3. Lagu Garuda Pancasila diciptakan oleh A.W.R. Supratman, B. Sudarnoto, C. Ibu Sud, D. Kusbini. Jawaban yang benar adalah B. Pencipta lagu Garuda Pancasila adalah Sudarnoto. Lagu ini mulanya berjudul Mars Pancasila, kemudian diubah menjadi Garuda Pancasila pada 1950. 4. Beliau merupakan salah satu tokoh perumus dasar negara. Beliau mengemukakan pandangannya mengenai dasar negara melalui pidato pada tanggal 31 Mei 1945. Tokoh yang dimaksud adalah A. Insinyur Soekarno, B. Dr. Soepomo, C. Mr. Moh Yamin, D. Ki Bagus Hadikusumo. Jawaban yang benar adalah C. Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo memberikan pidato tentang usulan rumusan dasar negara. Usulan yang diungkapkan oleh Soepomo didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan. 5. Siapa nama tokoh di samping A. Soepomo, B. Mr. Moh Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Haji Agus Salim. Jawaban yang benar adalah D. Haji Agus Salim memegang peran vital pada persiapan kemerdekaan Indonesia, hingga mengiringi perjuangan memperoleh pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda dan dunia internasional akan kemerdekaan Indonesia. 6. Dalam perumusan dasar negara, dibutuhkan peran banyak tokoh pendiri bangsa. Ada beberapa tokoh yang merumuskan dasar negara, ada juga tokoh yang melobi saat akan diselenggarakannya sidang PPKI terkait dengan dasar negara. Tokoh yang melobi saat akan diselenggarakan sidang PPKI terkait dasar negara adalah A. Insinyur Soekarno, B. Mr. Moh Yamin, C. Moh Hatta, D. Profesor Dr. Soepomo. Jawaban yang benar adalah C. Dalam perkembangannya, PPKI pernah melakukan lobi dalam hasil sidangnya. Tokoh yang melobi saat akan diselenggarakan sidang PPKI terkait dasar negara adalah Moh Hatta. 7. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Hukum Dasar Negara Indonesia telah disahkan. Akibat hukum yang timbul dari fakta tersebut adalah A. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara digantikan oleh UUD 1945, B. Disahkan pula rumusan Pancasila sebagai hukum dasar negara, C. Pancasila dalam Piagam Jakarta tidak berlaku lagi, D. Disahkan pula Pancasila sebagai dasar negara. Jawaban yang benar adalah D. Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Hukum Dasar Negara Indonesia yaitu UUD 1945. Akibat hukum yang timbul dari fakta tersebut adalah disahkan pula Pancasila sebagai dasar negara.
8. Landasan hukum ini menegaskan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Landasan hukum yang dimaksud adalah A. Pembukaan UUD 1945, B. Dekret Presiden 5 Juli 1959, C. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968, D. Ketetapan MPR Nomor 18, MPR, 1998. Jawaban yang benar adalah A. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 9. Landasan hukum ini berisi pencabutan ketetapan MPR RI Nomor 2, MPR, 1978, tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dalam ketetapan tersebut, ditegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Landasan hukum yang dimaksud adalah A. Supersemar, B. Dekret Presiden 5 Juli 1959, C. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968, D. Ketetapan MPR Nomor 18, MPR, 1998. Jawaban yang benar adalah D. 10 nama tokoh di samping adalah A. Soepomo, B. M. R. Mohyamin, C. Insinyur Soekarno, D. Haji Agus Salim. Jawaban yang benar adalah B. Mohyamin sebagai tokoh pertama yang mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika untuk digunakan sebagai semboyan negara pada Soekarno. 11. Oleh karena kecewa terhadap kepala desa, beberapa warga melakukan pemblokiran jalan, sehingga pengguna jalan yang melintas harus memutar arah mencari jalan lain. Perbuatan ini tidak baik karena tidak menjunjung tinggi nilai, A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan. Jawaban yang benar adalah B. Perbuatan ini tidak baik karena tidak menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena mengabaikan hak-hak orang lain untuk menggunakan jalan. 12. Salah satu sikap yang menunjukkan pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah yaitu, A. Lisa mengajak Bima ke kantin saat jam pelajaran berlangsung, B. Pandu memperhatikan penjelasan guru saat mengajar di depan kelas, C. Nina memaksa Santi mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, D. Mita dan Budi mengerjakan PR di sekolah. Jawaban yang benar adalah B. Memperhatikan penjelasan guru dengan baik, termasuk ke dalam sikap yang harus diterapkan oleh seorang murid. Sikap tersebut merupakan perwujudan pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. 13. Perilaku mengedepankan sikap toleransi yaitu, A. Gio menjadi juara pertama dalam ajang pencarian bakat di sebuah stasiun televisi, B. Ketua RT dan para warga bersama-sama mencari jalan keluar untuk menanggulangi banjir, C. Para warga mempersilahkan pembangunan gereja dan pura berdekatan dengan masjid di desanya, D. Pak Rino mempersilahkan warga menebang pohon mangga miliknya karena membahayakan orang yang lewat di bawahnya. Jawaban yang benar adalah C. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun. 14. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pancasila diletakkan pada posisi sebagai A. Satu-satunya sumber hukum bagi negara Indonesia, B. Sumber dari segala sumber hukum negara, C. Pandangan hidup bangsa, D. Ideologi negara. Jawaban yang benar adalah B. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. 15. Perilaku yang mengedepankan sikap toleransi ditunjukkan oleh A. Isni bangga menggunakan produk dalam negeri, B. Pak Niko sebagai Ketua RT mengajak warga mencari jalan keluar menanggulangi banjir,
C. Warga bergotong royong memperbaiki pura meskipun mereka berbeda-beda keyakinan. D. Risa menghormati keputusan yang diambil dalam musyawarah meskipun berbeda dengan pendapatnya. Jawaban yang benar adalah C. 16. Para pendiri negara menerima keputusan mengubah rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Keputusan tersebut bukan perkara mudah. Meskipun demikian, rumusan ketuhanan dalam Piagam Jakarta akhirnya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kerelaan perumus Piagam Jakarta untuk mengubah rumusan tersebut didasari oleh A. Nasionalisme sempit, B. Kepentingan golongan, C. Persatuan dan kesatuan, D. Semangat primordialisme. Jawaban yang benar adalah B. Kerelaan perumus Piagam Jakarta untuk mengubah rumusan tersebut didasari oleh persatuan dan kesatuan. 17. Perhatikan sikap-sikap berikut. 1. Mempertahankan pendapat pribadi, 2. Menyampaikan pendapat secara jelas dan tegas, 3. Menerima semua pendapat pimpinan musyawarah, 4. Menghormati pimpinan musyawarah ketika berpendapat. Sikap yang baik dalam musyawarah ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4. Jawaban yang benar adalah D. Suatu musyawarah dilakukan dengan tujuan mencapai mufakat atau persetujuan bersama. Sikap yang baik dalam musyawarah ditunjukkan oleh nomor 2 dan 4. 18. Contoh penerapan norma kesopanan ditunjukkan oleh tindakan A. Rajin beribadah sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing, B. Bertegur sapa dengan orang yang dikenal, C. Mengenakan helm saat membonceng sepeda motor, D. Jujur dalam perkataan dan perbuatan. Jawaban yang benar adalah B. Bertegur sapa dengan orang yang dikenal merupakan salah satu contoh penerapan norma kesopanan. 19. Menyerahkan atau menerima suatu barang dengan tangan kanan menunjukkan pengamalan dari norma A. Adat, B. Hukum, C. Kesopanan, D. Kesusilaan. Jawaban yang benar adalah C. Norma kesopanan adalah aturan perilaku yang berasal dari masyarakat dan mencakup apa yang dianggap pantas atau tidak pantas, serta sopan atau tidak sopan dalam interaksi sosial sehari-hari, yang juga disebut norma kesantunan, diterapkan melalui aturan sopan santun, etika, tata krama, dan tradisi. 20 Perbedaan adat dan hukum adat terdapat pada bagian A. Sumber, B. Isi, C. Sanksi, D. Lokasi daerah. Jawaban yang benar adalah A. Perbedaan antara hukum adat dengan adat terletak pada sumber dan bentuknya. 21. Seorang pengendara sepeda motor ditilang karena melanggar rambu-rambu lalu lintas. Pengendara sepeda motor tersebut harus menjalani sidang dan harus membayar denda. Ketentuan tersebut menunjukkan salah satu ciri norma yaitu A. Tidak tertulis, B. Bersifat dinamis, C. Terdapat sanksi, D. Bentuk kesepakatan bersama. Jawaban yang benar adalah C. Norma hukum adalah peraturan yang dibuat pemerintah dan lembaga resmi negara, di mana hal itu bersifat mengikat. Jika melanggar peraturan atau norma hukum tersebut, akan dikenai sanksi. Oleh sebab itu, wajib hukumnya untuk menaati norma ini. 22. Pemeluk agama Islam beribadah di masjid, pemeluk agama Kristen beribadah di gereja, dan pemeluk agama Hindu beribadah di pura. Perbedaan tempat ibadah menunjukkan bahwa manusia diatur dengan norma A. Kesusilaan, B. Agama, C. Kesopanan, D. Hukum. Jawaban yang benar adalah B. Norma agama merupakan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. 23. Dalam hidup bermasyarakat, setiap elemen masyarakat harus berupaya menciptakan suasana aman dan damai. Upaya menciptakan suasana tersebut dapat dilakukan dengan A. Tekun dalam belajar dan bekerja, B. Aktif dalam kegiatan kemasyarakatan,
C. Mengadakan berbagai kegiatan hiburan dalam masyarakat. D. Gigih memperjuangkan kepentingan pribadi dan kelompok. Jawaban yang benar adalah B. Suasana aman dan damai akan tercipta apabila kita aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. 24. Kehidupan dalam masyarakat akan berjalan tertib apabila setiap anggota masyarakat mampu bertindak sesuai kondisi yang diharapkan dengan berpedoman pada A. Kepentingan masyarakat, B. Norma dalam masyarakat, C. Adat dan kebiasaan daerah lain, D. Kebudayaan nasional negara lain. Jawaban yang benar adalah B. Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. 25. Contoh perilaku mematuhi tata tertib dalam keluarga yaitu A. Pulang sekolah tepat waktu, B. Tidur sepanjang hari saat hari libur, C. Menonton televisi saat jam belajar, D. Bermain bersama teman saat ada arisan keluarga di rumah. Jawaban yang benar adalah A. 26. Pak Edi membersihkan hartanya dengan cara memberi zakat mal dan zakat fitrah, atau memberi sedekah kepada fakir miskin. Tindakan Pak Edi mencerminkan unsur norma yang bersifat A. Paksaan, B. Politis, C. Religius, D. Ekonomi. Jawaban yang benar adalah C. Secara umum, makna nilai-nilai religius adalah nilai-nilai kehidupan yang mencerminkan tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang terdiri dari 3 unsur pokok, yaitu akidah, ibadah dan akhlak, yang menjadi pedoman perilaku sesuai dengan aturan-aturan ilahi, untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan hidup. 27. Mengucapkan permisi saat lewat di depan sekumpulan orang yang sedang duduk, termasuk penerapan norma, acara, B. Kesopanan, C. Kesusilaan, D. Kebiasaan. Jawaban yang benar adalah B. Norma sopan santun adalah kaidah atau peraturan hidup bagi tingkah laku manusia, yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok itu yang berisi perintah, larangan dan sanksi tertentu. Contohnya mengucapkan permisi saat lewat di depan sekumpulan orang yang sedang duduk. 28. Pada saat mengerjakan soal ujian sekolah, tidak ada satupun peserta didik yang menyontek. Artinya, peserta didik telah menjunjung tinggi nilai A. Moral, B. Kebenaran, C. Keindahan, D. Kerohanian. Jawaban yang benar adalah A. Nilai moral adalah nilai sosial yang berkenaan dengan kebaikan dan keburukan. Nilai moral bersumber dari kehendak dan kemauan. 29. Perilaku menyimpang adalah tindakan pelanggaran yang dilakukan individu atau kelompok terhadap A. Norma, B. Moral, C. Sistem, D. Perilaku. Jawaban yang benar adalah A. Penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang maupun suatu kelompok yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku di suatu lingkungan masyarakat maupun kelompok yang telah menyepakati aturan atau norma sosial tersebut. 30. Para pejuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Para pejuang pantang menyerah meskipun harus meninggalkan keluarganya. Para pejuang bangsa telah menunjukkan sikap A. Rela berkorban, B. Menepati janji, C. Sederhana, D. Patuh. Jawaban yang benar adalah A. Sikap rela berkorban adalah sikap dan perilaku yang tindakannya dilakukan dengan ikhlas, serta mendahulukan kepentingan orang lain ketimbang diri sendiri.